Wati binti almarhum Syamsuddin Yunus, dan juga kepada saudari kita juga. Lupa like, subscribe, and comment di bawah ini. Hadro share di Hadro Muntaha. Share dan hidupkan notifikasinya. Sekian, terima kasih. Wal hadirat wal aba wal ummahat wal ikhwan rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah, di malam yang penuh rahmat, di malam yang mana Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, di malam yang mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berkumpul, yang mana di malam yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan lisan kita, lidah kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga lisan kita juga berzikir mengingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita membaca Yasin, tahlil, dan juga membaca Ratibul Haddad. Dan semoga amalan yang kita lakukan dan bacaan zikir yang kita baca di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi bekal untuk kita di akhirat nanti. Amin. Dan juga semoga dengan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan selalu diajak selalu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga dengan bacaan yang kita baca membawa keberkahan untuk rumah atau keluarga besar Anton bin Abdul Rahim, dan juga semoga dengan zikir yang kita baca membawa keberkahan berrahmat, dan juga semoga keluarga mendapatkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang berbahagia, menjadi keluarga yang selalu damai, menjadi keluarga yang selalu diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan akhir kalam kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya, sehat kalau? Kuat masih? Musim dingin ini biasanya bawaan mesum. Musim dingin ini ngajak kita selalu nak mampir ke kasur tu lah. Musim dingin ini lemaknya apa? Berkusul pucuk kasur. Itu lemak ni. Tak terasa tidur. Saking nyenyak. Cai itu tak? Cai itu apa tak? Iya. Itulah bawaannya. Tapi alhamdulillah walaupun kita kedinginan malam hari ini, tapi kita tetap bisa berkumpul dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi kita membaca Yasin, tahlil, dan juga Ratibul Haddad. Insyaallah kita akan kirimkan kepada keluarga besar, terutama nenek sahibul hajat, yaitu Anton, yaitu kepada Atum binti Abdul Andum, dan kepada semua keluarga yang ada di kertas ini. Semoga bacaan yang kita baca tadi sampai kepada almarhum dan semua almarhum mendapatkan ketenangan, dan juga almarhum mendapatkan kebahagiaan, dan juga semoga almarhum dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, dikumpulkan dan diletakkan di tempat yang sangat mulia bersama orang-orang yang mulia dan yang maha mulia, yang membawa kemuliaan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam Jumat ini kita kumpul. Di malam Jumat ini kita kumpul dan juga kita membaca Yasin dan tahlil. Bahkan biasanya umumnya wong Palembang
Palembang, terutama orang Palembang yang ada di pinggir-pinggir Sungai Musi, baik di Ulu maupun di Ele. Kalau kita nyebutnya orang Ulu Ele pinggir sungai itu biasanya orang lama. Orang lama nian yang hidupnya Masya Allah. Amin, Insya Allah kita termasuk. Kenapa? Biasanya kalau musola pinggir laut atau rumah-rumah yang di pinggir laut, memang nyebutnya laut. Kalau ada orang datang, kita ngomongin laut, nyanyi di mana laut katanya? Nggak tahu. Kenapa? Karena memang nyebutnya laut. Tahu nggak tahu jauh kan? Jauh. Apa nyebutnya laut apa sungai? Tahu sungai. Aslinya sungai apa laut? Sungai mo, tapi kalau nggak mau nyebutnya laut, benar nggak pak? Nggak mau mancing kita ada, kayak kita yang lama. Kalau kita ini bingung mana laut, nggak tahu pastinya. Nah, biasanya wong pinggir sungai Musi ini, ya dia sama, dia ada orang Jawa yang paham nyambung, kaget ada yang nanya mana laut satunya, kacau gitu. Nah biasanya kalau sudah malam Jumat, kumpul di musolanya, di masjid-masjidnya itu umumnya yang pinggir-pinggir khususnya nah umumnya ada juga di tempat-tempat lain. Kalau sudah malam Jumat mereka di masjid atau musolanya ngadu ke yasinan dan tahlilan. Betul. Pertanyaan aja itu tidak kita di Palembang. Alhamdulillah. Nah di situ juga kita ngirimkan Fatihah, ngirimkan apa namanya untuk almarhum hadiah, bacakan surah Yasin, bacakan tahlil. Kio nyampe tak? Nyampe tak? Buktinya nyampe. Nyampenya apa? Ngapa kan pertama itu yang akan kita bahas. Pahala yang kita kirimkan tadi, hadiah yang kita kirimkan tadi, kio nyampe apa tidak nyampe? Nah, itu yang akan kita bahas. Itu tidak apa nyampe ini. Itu yang akan kita bahas. Dan yang kedua, kenapa kita punya adat, terutama ahli sunnah wal jamaah, sepakat kita ahli sunnah wal jamaah? Alhamdulillah. Kenapa nak malam Jumatnya? Apa lah? Betul lah. Coba lah kalau malam Jumat kita ke pinggir-pinggir kan tuh Yasin dan tahlilan. Kalau ngaku nak malam Jumatnya pertanyaannya. Apa lagi lain tak boleh? Apa malam lain tak boleh? Apa? Malam Selasa bagus juga. Atau malam Sabtu, ngaku nak malam, atau paling lemahnya cuma semestinya malam Minggu. Wong ini itu, tapi nak malam Minggu. Ini malam Minggu malah keliaran. Keliaran sampai tengah dahulu, tak tahu lagi. La ilaha illallah. Betul. Maka dalam kesempatan ini kita akan bahas kenapa harus malam Jumat. Yang pertama kita bahas pahala yang kita bacakan tadi itu nyampe apa tidak nyampe? Nyampe. Boleh jawab kita nyampe. Mana tidak nyampe kita baca? Yang kita baca masih nyampe, apalagi itu ajaran dari Nabi Muhammad. Tapi kita perlu bukti, mana buktinya nyampe? Ajaran Nabi Muhammad pasti jelas, tak perlu bukti. Tapi perlu apa? Akal saya. Sekarang kamu ada HP kalau tak? Ada HP kalau? Di HP itu ada yang ingin apa? Chat, WhatsApp, video, teleponan. Nyampe tak? Nyampe. Mana? Kok bisa nyampe? Buatan siapa? Buatan siapa? Islam bukan yang buat? Bukan. Tergantung. Tergantung. Tapi aslinya bukannya lagi kita pastinya ya. Nah walhasil ini kalau seandainya buatan manusia lagi nyampe, apalagi yang ngajarin itu adalah Nabi Muhammad. Kira-kira perlu bukti dalil lagi apa tidak? Untuk akal saya. Jadi apa yang kita sampaikan pasti akan sampai kepada siapa? Orang yang sudah wafat. Itu yang harus kita pahami. Bahkan jangan jauh-jauh dari yang pertama kita jelaskan. Nabi Muhammad SAW ketika datang ke kuburan dan ingin masuk ke dalam kuburan, atau kita ketika kita masuk ke dalam kuburan, nak masuk ke
Mufa, nak masuk ke kandang kawat, nak masuk ke naga swida, apa yang harus kita ucapkan pertama kali? Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW apa? Apa yang kita ucapkan pertama kali? Ucap apa? Mana yang benar? Apa yang hilapnya sih? Apa jauh? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita dapat dari Nabi Muhammad? Mengucapkan salam. Apa salamnya? Istilah kata Nabi itu tahu itu tak ini masuk. Assalamualaikum. Berarti dalam itu ada siapa? Anak dua. Mengkodo. Mati kan lo ini? Ada siapa? Ada penghuninya dalam sana. Tapi nggak tahu untuk penghuninya itu alam barusan apa alam apa? Wallahu alam. Tapi yang jelas Ada. makanya Nabi mengucapkan apa? Assalamualaikum. Kalau di dalam bahasa Arab assalamualaikum itu apa? Artinya kepada kamu. Uang yang diajak apa? Berarti ada? Aduh. Nah sekarang itu ketika ada orang meninggal, tadi satu batu tahlil. Macamnya assalamualaikum. Apa assalamualaikum? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa yang dibaca tadi? Assalamualaikum. Apa assalamualaikum? Assalamualaikum. Apa Allah maghfir lahum atau Allah maghfir lakum? Apa yang disebutkan? Lahum. Lahum itu untuk orang yang sudah mati. Tidak nak katik lagi. Atau untuk wong yang nak katik di sini, hum mereka artinya. Mereka adalah wong yang sudah meninggal. Tapi kalau kum, kamu inilah kum. Allah maghfir lakum untuk kamu. Bukan untuk wong yang sudah hilang nak katik sama dia. Nampak itulah Nabi ngajarin kita. Ketika masuk hukum ngomong assalamualaikum. Ya barakaumin. Assalamualaikum barakaumin. Mukminin. Nabi orang-orang ini rumahnya kelompok orang-orang mukmin. Ini menunjukkan ada orang di situ nunggu, ada bukan orang tapi ada penghuni yang tak bisa kita tengok dengan mata. Nah terus Pak Mano bayar apa kepada kamu jalan? Jawab tak kira-kira. Jawab. Menjawab. Siapa kamu tidak jawab? Tahu. Jawab. Cuman gitu tidak kedengaran kali tidak jawab. Berarti Nabi Muhammad ngapain ngomong assalamualaikum? Apakah Nabi Muhammad orang yang tidak punya akal ngajak ngomong orang yang tak kasih uang di situ? Apakah seperti itu? Tidak. Tidak punya. Nabi orang yang berakal, orang yang paling sempurna. Ini berarti. Kalau ada jawab, dengar ada keluar. Yang keluar, mau di dalam dengar, ini luar, keluar apa enggak? Lagi apa? Apa saudara? Ya sama luar akan dengar macam-macam apa susah caranya. Jadi apa? Tidak mungkin Nabi ngomong seperti itu kecuali Nabi mengetahui. Nabi mengetahui dan Nabi tahu ini akan ada jawab. Dan Nabi ngajarkan kita sebagai umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita baca pasti akan nyampe kepada mereka. Begitu juga ada satu sahabat Nabi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna ummi qad ibtuliat ya Rasulullah. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha ya Rasulullah? Faqala na'am ya Rasulullah. Ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, wahai Rasulullah, ibu saya ini meninggal. Apakah saya ini bisa memberikan pahala kepadanya, wahai Rasulullah? Dan apakah pahalanya itu akan sampai kepadanya, wahai Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah SAW? Na'am. Iya, kata Rasulullah. Apapun yang kau ingin berikan kepadanya akan sampai pahala tersebut kepada orang yang sudah meninggal. Orang meninggal itu nunggu, orang meninggal itu nunggu keiman, bukan nunggu hidup, nunggu keiman. Jangan salah.
Jangan salah. Wong meninggal itu nunggu keiman. Makanya jadilah itu anak yang soleh, anak yang anak yang berbakti kepada kedua orang tua, mendoakan kedua orang tua, terutama orang tua yang sudah meninggal. Karena doa anak soleh itulah yang akan menyelamatkan kedua orang tua di dalam kubur. Maka itu kita jadilah orang-orang yang soleh, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, sehingga kapan kita wafat ada yang mendoakan kita. Jangan sampai anak wafat memberorangnya wafat bapak sakit, mak sakit, tempat-tempat lawati wafat mak dia. Nah ini kan jangan bosan seperti itu, meninggal lah cepat-cepat bagilah doa jangan memberorangnya bapak juga anak yang berdoa kalau dari zaman seperti itu. Kenapa dari situ? Jadikan kita anak. Jadi pertama kita jadi orang yang soleh, jadi orang yang baik, yang senang ibadah, yang senang hadir ke majelis ilmu, dan juga ajak anak-anak kita, sehingga anak-anak kita pun menjadi anak yang baik dan anak yang soleh. Semoga kita menjadi orang-orang yang soleh dan anak-anak kita menjadi orang yang anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Rasulullah, pahala yang kita kirimkan kepada orang yang wafat akan kita kirimkan dengan bacaan, sampai kita kirimkan dengan Al-Quran, sampai kita kirimkan dengan makanan, sampai pahalanya, bukan makanannya. Ini pahalanya yang apa buat ada kelompok, apa dia tawar-tawar ini satu yang kenyang. Laporan sekilo anggur, sekilo kelengkeng, petang berapa itu berapa lagi barang itu? Apa? Trio nyebut nama ini, bang ini. Trio. Ngomong langsung sih. Tes dari tadi juga. Ini. Kita lanjut ya. Kalau kita tadi sampai mana tadi? Nak ngejuk pahala untuk yang meninggal nyampe apa tidak nyampe? Kata Rasulullah nyampe. Pahala makanan ditunjuk, sedekah makanan sampai, bukan makanannya yang sampai, ingat. Tapi apa? Pahala dapat dia pahala. Tapi ada juga wong kelompok tak sebut kita boy. Kalau sudah ada yang meninggal, dia siapkan anggur sekilo, jagung sekilo, apel sekilo dengan wadah yang bagus, bawa ke main-mainan, mobil-mobilan, rumah-rumahan, duit-duitan, ditangguh di kuburan, ada tak? Kira-kira nyampe tak itu? Yang ada siapa ngomeknya? Pengalaman gak boleh? Tak boleh, ngomek penyuruh itu iman untuk meninggal itu tuh ya. Ada tak? Celah ajaran tidak. Alhamdulillah kita ada ajaran yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga sebanyakan dari kita membacakan surah ya. Kenapa kita membaca Yasin? Karena ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Iqra'u Yasin ala mautakum. Itu hadisnya. Kenapa kita harus baca Yasin? Perintah Nabi Muhammad. Nabi ngomong baca Yasin kepada siapapun yang sudah meninggal dari kali baca Yasin, maka pahalanya akan sampai. Baca surah Yasin, karena Yasin itu akan menyelamatkan dia dari azab kubur, menyelamatkan dia dari azab dan menyelamatkan dia dari segala sesuatu. Apalagi Yasin itu sendiri adalah Al-Quran. Afdhalul Al-Quran, yaitu afdhal bunyi Al-Quran, jantungnya Al-Quran yaitu surah Yasin. Makanya Rasul memilih untuk kita membaca Yasin kepada orang-orang yang sudah meninggal. Jadi itulah, ada usah banyak-banyak duit kok, yang penting diingatkan. Kenapa harus baca Yasin? Kenapa nyampe tak pahala untuk orang meninggal? Jawabannya nyampe. Dalil pertama apa? Akal. WhatsApp lagi nyampe, ya tak? WhatsApp lagi nyampe. Apa lagi? Doanya kita. Yang nyampe ke siapa? Malaikatnya Allah. Atas perintah siapa? Allah. Atas ajaran siapa? Nabi Muhammad. Dalilnya apa? Yang pertama dalilnya tadi apa?
Hah? Akal sehat sudah. Yang kedua dalil Qurannya sekarang. Tadi akal sehat. Dalil kedua apa? Kan Nabi Muhammad SAW mengucapkan kepada ahli kubur mengucapkan salah. Siapa nak diajak ngomong? Walau meninggal gak lo? Alam kubur. Nah, itu dalilnya. Tak mungkin Nabi mengucapkan kecuali itu ada penunggu dan penghuninya. Tak mungkin seperti itu ya. Dan yang kedua apa dalilnya? Perintah Nabi untuk membaca surah Yasin. Pahalanya nyampe apa? Seperti sahabat yang ibunya meninggal kata Rasulullah, pahalanya nyampe kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita baca, yang kita lakukan, apa yang disedekahkan oleh sahibul bait, ahli waris beliau nyampe kepada almarhum. Amin. Kemudian selesai. Itu jawabannya. Kenapa? Itu yang pertama. Nyampe apa tidak nyampe? Nyampe. Kedua, tadi pertanyaannya tadi apa yang kedua? Yang kedua tadi pertanyaannya apa? Kenapa nak malam Jumat ni? Kenapa tidak hari kenapa tidak malam-malam lah? Dan juga kenapa nak di hari Jumat pula? Malam Jumat Yasin tahlilah. Jago ngapo nak di hari Jumat? Dikatakan di dalam kitab Ar-Ruh bahwasannya almarhum itu, orang yang telah meninggal itu mendapatkan apa? Waktu yang mana dia menunggu keluarganya. Yang mana dia melihat keluarganya. Kapan? Di setiap hari Kamis malam Jumat. Ada yang mengatakan bahkan setiap malam Jumat roh arwah-arwah itu apa? Dikeluarkan dari akhirat untuk melihat keluarganya. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya ulama kita, alhamdulillah wong Palembang kiai kita, ulama-ulama para abah kita ngajak kita yasinan hari malam Jumat. Kenapa arwah itu datang nengok kita? Makanya malam Jumat ini malam yang paling mulia. Nabi pun juga apa? Keliling nengokin umatnya. Makanya sebagian ulama dia ketika malam Jumat ngadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di hari malam Jumat dan di hari Jumat. Kenapa hari Jumat jaga? Mereka nunggu di kuburan. Kalau dia nengokin mana anak aku kecil, mana keluarga aku kecil, keluarga lain lewat tempat dia, keluarga lain nengok. Nah almarhum roh itu arwah itu juga apa? Mereka itu sedih. Kalau di tetangganya banyak dapat kiriman, tapi dia tidak dah. Mana ceritanya? Tidak dapat kiriman apa? Kiriman apa? Hah? Kiriman apa? GoFood. Kiriman apa? Shopping. Kiriman doa dari ahli warisnya. Ditunggu mana anak aku, mana keluarga aku. Lari di tempat lemah, lari tinggalkan harta banyak. Dia kemana? Hilang. Wah lagi mungkin gitu kiriman. Ingat roh itu nunggu. Itu kalau rohnya tadi roh yang mengharap dapat kiriman. Tapi ada roh tidak perlu mengharap kiriman lagi. Banyak Wong yang sedang sedekah, wong yang punya ilmu banyak bagi ilmu, tempat madrasah, itu rohnya gampang lah pasti lagi dapat kiriman. Makanya kalau kita pengen sering dapat kiriman, kapan ada wong bangun masjid melo, kapan ada wong bangun apa lagi pondok pesantren melo tak perlu banyak. Apa yang kita mampu? Batu bata apa lah? 100 ikut jadi ya lah. Dah mampu 100 ikut 50 ikut ya jadi. Melok semen. Bangun masjid melok juga. Masjid kati Al-Quran melok nyumbang Al-Quran. Begitu. Itu pahala-pahala yang akan terus-menerus mengalir. Jangan ninggalkan dosa yang ngalir. Jangan ninggalkan dosa yang apa dosa yang mengalir itu? Ngajak maksiat. Wong tadi you tak kenal maksiat. Tak kenal maksiat, yo ajak maksiat. Nah, ini yang berbahaya. Ayo kita taubat, wong itu masih maksiat sama bae, Bang. Kita taubat bang, wong yang tadi kita ajak lagi terus maksiat terus. Nah, bahalonya ngalir gitu terus. Tanggung jawab ngajak wong maksiat, ajak itu juga buat baik. Jangan kita diam.
tanggung jawab. Seperti itulah. Jadi ada pahala yang mengalir, ada dosa yang mengalir. Tinggal pilih nak dosa yang mengalir apa pahala yang mengalir. Itu ya. Dan kemudian juga apa? Sama tadi. Malam Jumat. Kembali ke malam Jumat dan hari Jumat. Karena dikatakan selesai itu, kenapa tadi sudah kita jelaskan. Dan yang ketiga ada lagi permasalahan. Apakah orang yang wafat itu bisa ngerasa? Apakah orang yang sudah meninggal itu mendengar? Jawabannya iya, buktinya Nabi tadi mengucapkan salah. Berarti jawabannya apa? Orang yang meninggal bisa mendengar. Makanya nunggu kiriman. Makanya ketika ada orang yang sudah meninggal di kuburan, tak boleh ditijak kuburannya. Apalagi nodoi kuburan. Tidak kuburan tak boleh. Ngelangkah kuburan hukumnya makruh. Duduk di pojok kuburan hukumnya haram. Kata Rasulullah, lebih baik duduk di atas jamrah baru api daripada duduk di kuburan. Nah, ingat kita di Palembang kuburan agak sago. Betul atau betul? Kuburan agak sago. Sempit nak jalan lagi sago. Maka dari situ kita doa sama Allah, semoga banyak orang kaya-kaya yang punya tanah, dia ingin mewakafkan tanah untuk kuburan, insyaallah. Amin. Kamu nanti kubur kalau kaki kubur mana? Kaki sudah lah penuh. Betul atau betul? Tumpuk sini kubur banjir pula. Saru hidup, ada hidup lah saru, mati lah saru pula. La ilaha illallah. Nah kita doa ke orang yang kaya-kaya yang punya tanah tu hatinya terbuka. Jangan nak ngaku duit mereka kau kaya saru kita ngomongi. Keluari tanah tu. Sedekahkan, buat kuburan, wakafkan kuburan untuk umum. Dah. Jadi ada tempat kubur. Di mana lagi kuburan? Coba kamu sebutlah. Anak-anak kamu. Kuburan di mana? Palembang ada. Tak kubur di mana kakek? Sungai Busi ya. Kanyut. Benar tak kamu pikir kakek kami ini meninggal? Kita ini meninggal. Nak kubur di mana? Penuh sudah tempat kubur sekarang. Kecuali kamu punya tanah dewek, lajulah kubur belakang rumah tu. Oh ya Ustaz ini mengajak mati baga misalnya. Bukan ngajak mati baga. Kita di rumah sebagian tak kata tempat tinggal. Di dunia ni sebagian yang hidup kata tempat tinggal, masih nak ngontrak. Sebagian masih hidup rumahnya, tak? Meninggal tak kata tempat pula apa. Jadilah, tak? Ajak fikir bersama gitu. Nah, makanya ya Allah, kesian gitu. Kebun bunga sama baik, kecuali kelas PIP. Ada kelasnya dulu, nak meninggal lagi ada kelas. Ada kelas PIP, baik depan kali-kali sekian bayarannya. Bawahnya kelas apa? Eksekutif tengah-tengah. Bawahnya lagi kelas manual. Kelas apa namanya? Ekonomi. Ya banjir juga sana. Banjir masuk kubur, banjir lagi. La ilaha illallah. Mana lagi tempat kuburan? Gandus. Kopi uang itu. Untal uang masing-masing kuburnya. Tidak tahu ada kiblat apa tidak ada kiblat, tak tahu mandi kuang apa tidak dimandi kuang, benar apa tidak? Wallahu a'lam. Kubur masuk ke bang. Cak bangkit nyawa. Kalau mayat itu bernyawa, ada ruhnya. Makanya bakal ditanya di kubur. Beda kita sama hewan, dibacoin, ditalkinin, dibacakan tahlil. Ajaran Nabi Muhammad SAW. Mana lagi sebutlah kuburan di mana, weh? Mau nyebut mana lagi? Sana tu apa kita? Sana lagi di mana namanya? Kamboja. Penuh juga. Anunya lah, jalan lagi sago. Kadang kawat, sama baik. Di airport tombol sawah. Airport dia ngomong tombol sawah. Dia kan ngomong di airport, lalu dekat airport lah. Seperti itu. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Semoga kita selalu di dalam keadaan taat, dalam keadaan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga semoga kita selalu istiqamah di dalam hadir ke majelis ilmu, dan juga semoga kita selalu membasahi lisan kita berzikir mengingat kepada Allah
dan juga selalu membasahi lisan kita untuk selalu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan akhir kalam kita la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana babal khair waj'alna min ahlil khair ya man yartaja 'ala al khair wa 'anahum 'alaihi wa waffiqna lil khair wa inna 'alaihi da'wahu biha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sebul. Ini kita doakan syifa kepada saudari kita Herawati binti almarhum Syamsuddin Yunus, dan juga kepada saudari kita juga